Masih dari Radio JIC 107.7 FM dan masih dari kediaman Bang Dipo Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mitra JC, apa kabarnya Mitra di pagi menjelang siang hari ini? Jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tentunya di bulan suci Ramadan, semoga kita tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berharap juga kepada Mitra GIC yang saat ini sedang di rumah, yang lagi bekerja di rumah, yang lagi ibadah di rumah. Semoga Bang Dipo doakan semoga tetap selalu sehat dan semangat ya untuk menjalani kehidupan ini. Baik, Mitra GIC, ini adalah program baru di Radio GIC. Nah, ini kerjasama dengan Divisi Pengembangan Bisnis yang tentunya kita hari ini berbeda seperti biasanya. Kalau sekiranya di bulan suci Ramadan kita biasanya ada salah satu program yang memang hanya hadir di bulan suci Ramadan, yaitu program GIC Business Coaching. Nah, kali ini dikarenakan kita juga memang mengikuti peraturan dari pemerintah, kemudian juga beberapa Majelis Ulama Indonesia gitu ya, kemudian beberapa pihak-pihak terkait agar senantiasa kita tidak boleh berkumpul ataupun bergerumul minimal 5 orang, ataupun kita memang betul-betul segala sesuatunya kita habiskan waktu kita di rumah. Nah, untuk itu kita hadir dalam kemasan yang baru dalam program GIC Business Online Coaching yang nanti kita juga akan menghubungi beberapa sahabat-sahabat Bang Dipo yang akan berinteraksi bersama kita di sini semua. Mudah-mudahan Mitra GIC tetap berada di tempatnya masing-masing. Dan tentunya kami juga jangan ingatkan kembali buat Mitra JIC, kita juga sekarang ada GIC TV, kemudian juga Facebook, Radio JIC, jangan lupa untuk di like, dan kemudian juga kita ada YouTube kami di Jakarta Islamic Center, karena siaran ini nanti akan diupload di YouTube kami. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen agar viewer dan kemudian juga para pengunjung ya sosial media Radio JIC bisa semakin bertambah. Mitra JIC, tentunya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kangen banget. Udah lama nggak bersama Mitra JIC. Yang pasti Bang Dipo doakan terus untuk Mitra JIC semoga sehat selalu, selalu bahagia bersama keluarga, karena ini adalah momen-momen indah di Ramadan ya, dengan kita berkumpul bersama, buka bersama, sahur bersama. Mudah-mudahan ini menjadi satu hikmah tersendiri dengan adanya virus corona ya, yang sebelumnya kita mungkin tidak pernah berkumpul bersama keluarga, dan alhamdulillah sekarang 24 jam kita berkumpul bersama keluarga, taraweh bareng, kemudian juga sahur bareng, buka bareng, bahkan melaksanakan sholat-sholat fardu bareng gitu ya. Dan tentunya kita berharap ya dengan suasana Ramadan yang memang begitu beda tapi memiliki hikmah yang amat sangat mendalam, semoga ini menjadi satu langkah kebaikan dan kita mengisi waktu-waktu Ramadan kita dengan lebih baik lagi. Ya, kalau kita bicara mengenai virus corona ya pasti kita tidak bisa dipungkiri lagi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa virus corona ini mungkin menjadi menginstal dan mengupgrade kita kembali, bukan hanya manusia tapi bumi pun ini di-upgrade ya. Artinya sekarang sudah sangat minim polusi gitu ya. Kemudian juga beberapa mesin-mesin kencang gitu, mesin-mesin besar tidak beroperasi, artinya bumi juga sangat mencintai, tidak ada suasana gaduh, betul-betul tenang, sejuk ya. Mudah-mudahan ini mengiringi Ramadan kita harus lebih baik lagi. Nah, bicara tentang COVID-19, sebelum nanti kita ngomongin seputar JIC Business Coaching, nanti Bang Dipo juga ingin menyapa ada beberapa sahabat-sahabat Bang Dipo yang akan berbagi cerita. Nah, ini adalah relawan dari Kementerian Kesehatan. Nah, beliau ini berada di Wisma Atlet, namanya Nanda. Nanti kita akan menghubungi, janji Bang Dipo sih jam 10:15 waktu Indonesia Barat, yang nanti akan berbagi cerita seperti apa suka duka dari perawat gitu, tenaga medis yang saat ini bekerja di Wisma Atlet ya. Karena
tidak dipungkiri juga bahwa hampir setiap hari kita mendengarkan informasi terupdate seputar COVID-19 ya, atau virus corona yang nampaknya sudah mulai bertambah dan bertambah, bahkan sampai saat ini sudah menginjak angka 8.000 ke atas. Nah, artinya ya kita senantiasa sebagai warga Indonesia harus senantiasa berhati-hati, jangan lupa untuk selalu masker. Nah, Bang Dipo selalu membawa masker setiap hari, bukan hanya untuk jalan-jalan, tapi ini masker ini ternyata amat penting untuk kita semua. Layaknya sekarang masker itu udah seperti halnya penutup aurat. Jadi Bang Dipo tuh kalau misalnya pergi kemana-mana, kalau nggak pakai masker itu lebih agak gimana ya Mitra JC ya, dilihatin gitu sama warga, ini kenapa nggak pakai masker, padahal daerah ini adalah wilayah masker, termasuk di gangan Bang Dipo, kemudian juga di komplek Bang Dipo itu memang harus dan diwajibkan untuk memakai masker bagi siapapun yang nanti ikut itu ya, yang akan berkunjung ataupun ingin melewati tempat ini gitu. Nah, Mitra JC, tentunya JC Business Coaching kali ini nanti kita sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti kita juga mengundang Mitra JC untuk bisa berpartisipasi. Kalau kita lihat tema kita hari ini adalah membangun relasi bisnis dan update terkait virus COVID-19 atau virus corona yang akan hadir bersama kita di sini. Nah, tentunya pada kesempatan hari ini Bang Dipo juga ingin menghubungi salah satu sahabat Bang Dipo, namanya Nuha Elisa, yang beliau ini adalah salah satu staf Jakarta Islamic Center divisi jejaring bisnis. Kenapa Bang Dipo menghubungi beliau? Karena hari ini Bang Dipo kan partner di kerjaan Jakarta Islamic Center bersama Nuha Elisa. Nah, beliau ini adalah bagian jejaring bisnis yang nanti akan berbagi bersama kita di sini seputar bagaimana untuk bisa membangun jaringan bisnis. Kita mencoba hubungin sahabat Bang Dipo, yang tentunya nanti kita juga akan menghubungi Ibu Sri Sembiring selaku pengusaha juga di daerah Koja. Nah, bagaimana suka dukanya para pengusaha gitu ya menghadapi virus corona 2020 saat ini. Ya, saat ini kita sedang tersambung bersama rekan Bang Dipo, yaitu Nuha Elisa ya, yang nanti akan membahas seputar membangun jaringan bisnis. Tapi sebelumnya sekali lagi buat Mitra JC yang ingin bergabung bersama kita, silahkan Mitra JC bisa langsung kirimkan melalui pesan singkatnya di 081215549288. Langsung saja kita akan menyapa Nuha Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kedengaran suaranya Nuha? Iya, nampaknya jaringannya mengganggu. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana Nuha? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Iya, sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, Nuha, saya pengen tahu. Nah, ini kan Bang Dipo hari ini ngisi di JIC Business Coaching nih di Radio JIC. Kebetulan tema yang kita angkat hari ini adalah membangun relasi bisnis. Nah, kalau di Jakarta Islamic Center sendiri kan Nuha adalah salah satu staf dari pengembangan jejaring bisnis. Nah, Nuha bisa menjelaskan nggak sih sebelum Bang Dipo ulik lebih jauh lagi seputar membangun relasi bisnis, bagaimana membangun jejaring bisnis itu sendiri, Kakak Nuha? Halo. Halo, ya. Kedengeran Kakak Nuha? Iya. Gimana Kakak Nuha, kedengeran? Oh iya, nampaknya jaringannya kurang baik, Mitra JC. Nanti kita akan coba hubungi kembali. Selain nanti membangun jaringan bisnis, kemudian juga bagaimana membangun jejaring bisnis, kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh pengusaha agar jaringan bisnis itu kita lebih baik lagi. Baik, nanti kita juga mencoba untuk menghubungi Ananda Muhammad Naafi. Iya, Ananda Muhammad Naafi yang nanti akan bergabung bersama kita melalui dari Wisma Atlet di Jakarta Kemayoran ya. Nanti kita juga akan menghubungi Dr. Firman Fajar Andriansa dan satu lagi adalah Ibu Sri Sembiring dan Mbak Fe, salah satu event organizer 2020.
event organizer yang tentunya sudah membantu banyak divisi pengembangan bisnis ya, Mitra JC. Salah satu program yang sudah pernah kita kerjasamakan adalah JIC Expo yang kemarin dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2019. Baik, kita akan katanya Mbak Nuha masih di luar. Jadi nanti kita akan hubungi kembali. Yang pastinya Mitra JIC di JIC Business Coaching kali ini kita akan mengangkat satu tema ini yang berkaitan dengan pentingnya sinergitas ataupun membangun relasi bisnis. Nah, kita harus sadar tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah di dunia ini, baik itu manusia, kemudian juga tumbuh-tumbuhan dan hewan itu hidup sendiri-sendiri. Tentunya kita harus selalu bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Bukan hanya manusia, seluruh organ tubuh yang ada di kita ini senantiasa bekerja sama. Kalau sekiranya kaki kanan yang sakit, yang pasti akan mengganggu semua sistem kerja dari tangan, kemudian juga otak, kemudian juga badan. Termasuk juga jikalau tangan yang sakit, kaki pun ikut merasakan sakit. Artinya ini salah satu pelajaran yang amat penting bahwa sinergisme ini bukanlah pelenyapan keunikan-keunikan. Jadi sebaliknya sinergisme itu menampakkan keunikan-keunikan itu secara lebih gamblang dan nyata. Dan tentunya kalau kita bicara mengenai dunia bisnis, sinergi itu ataupun membangun relasi bisnis itu teramat penting untuk kita bersama-sama memajukan usaha. Dengan kita bersinergi dengan pihak-pihak yang lain, pekerjaan akan menjadi lebih ringan dengan hasil yang lebih produktif dan maksimal. Dengan sinergi itu pula seseorang akan mampu menarik pelanggan lebih banyak, dan itu berarti pundi-pundi uang pun akan lebih deras memasuki kantong kita ya. Contoh misalnya, kalau misalnya kita dagang es buah gitu ya, dagang es buah yang pada mulanya hanya kita sendiri saja menarik peminat es buah, akan mendulang untung lebih banyak jikalau ia berpikir cerdas dengan melakukan sinergi dengan pedagang yang lainnya. Jadi kalau es buah enaknya apa? Mie ayam ataupun ketoprak ya, sehingga itu bisa mengambil para konsumen itu bukan hanya satu saja, bukan hanya khusus untuk pedagang es buah, tapi pedagang mie ayam, sehingga pelanggan mie ayam itu juga akan mampir ke es buah. Artinya ini juga salah satu fungsi dengan kita membangun relasi bisnis itu di bidang UKM. Nah, ini juga penting bagi perusahaan. Nah, bagaimana kita juga untuk senantiasa bisa membangun relasi bisnis di perusahaan, termasuk Bang Dipo juga kan salah satu divisi pengembangan bisnis yang memang berkecimpung di dunia relasi bisnis. Nah, Bang Dipo juga nanti akan share-share nih Mitra JC, tapi Bang Dipo akan awali dulu JC Business Coaching ini dengan informasi terupdate seputar COVID-19 2019 ya. Nanti kita langsung bergabung bersama rekan Bang Dipo, yaitu Ananda Muhammad Nafi, yang sesaat lagi akan bergabung. Bang Dipo janji jam 10:15 dan saat ini jam 10:12. Kita akan kembali menyapa Nuha Elisa yang tentunya akan berbagi bersama kita seputar membangun jejaring bisnisnya. Sebenarnya apa pentingnya membangun jejaring bisnis, kemudian juga bagaimana cara membangunnya, dan tips-tips apa dalam hal yang bisa kita lakukan sebagai pengusaha agar jaringan bisnis kita itu senantiasa bisa terkendali. Baik, langsung saja kita akan kembali lagi menyapa Nuha Elisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nuha Elisa, saat ini Bang Dipo sedang on air di Radio JIC. Nah, saya mau tanya, ini bagaimana sih Nuha pentingnya membangun jejaring bisnis? Boleh Nuha share untuk kita semua di sini di Radio JIC agar penting gitu dalam membangun jejaring bisnis, penting bagi kita semua. Silakan Nuha. Pentingnya, aduh Bang. Ya, silakan Nuha, apa pentingnya kita membangun relasi bisnis?
Pentingnya membangun jejaring bisnis itu bisa bergabung dalam forum atau komunitas pengusaha. Terus menjaga komunikasi yang baik, memperbanyak kenalan. Ya seperti itu. Oh jadi salah satu pentingnya membangun jejaring bisnis yang pertama adalah lebih kepada membangun sinergitas ya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga semakin banyak juga perkenalan juga dengan rekan-rekan bisnis. Nah mau bertanya lagi nih, Nuha kan sudah hampir 1 tahun ya untuk di divisi pengembangan jejaring bisnis. Nah bagaimana mengawalnya sebenarnya? Nuha boleh di-share juga kepada mitra JC semua di sini. Sahabat pengusaha, bagaimana mengawali membangun jejaring bisnis itu sendiri? Mengawalinya dengan berkenalan dan mengobrol santai pada event-event bisnis. Ya. Terus mulai dengan ya. Oh jadi di event-event bisnis kita berkenalan gitu ya, salah satu tipsnya. Yang kedua apa, Nuha? Ya. Bisa dengan Ya. Baik, jaringannya nampak. Jaringannya kurang terlalu bagus ya. Gimana Nuha? Ya udah, oke. Baik, Mitra JC tadi sudah disampaikan sedikit tadi mengenai bagaimana cara membangun jejaring bisnis. Ya salah satunya adalah dengan membangun komunikasi bisnis di event-event kegiatan bisnis. Terkadang kalau misalnya kita di pengembangan bisnis itu penting banget ya untuk bisa membangun relasi dengan cara membangun jejaring bisnis itu dengan kita berkomunikasi di event-event bisnis. Terkadang di acara-acara pameran, seperti kalau misalnya sebentar lagi kan akan ada Jakarta Fair 2020, tapi nggak tahu apakah tahun ini akan diselenggarakan atau tidak. Tapi kita pengen mengetahui juga informasi terkait COVID 2020, COVID-19 maksud kami. Ya, baik. Ini ada sahabat Bang Dipo juga yang akan bergabung bersama kita di sini. Namanya Ananda Muhammad Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po? Iya. Gimana kabarnya, sehat? Iya. Nampaknya ini tidak suara kita terganggu sebentar. Gimana ya? Oke, baik. Ini sudah mulai bagus. Nah, ini adalah salah satu mitra JC relawan dari COVID-19 yang tentunya bertugas di Wisma Atlet. Ya, namanya Ananda Muhammad Nafi. Langsung saja, Nanda bisa diceritakan seperti apa pengalaman di Wisma Atlet. Jadi silakan Nanda, kita lagi live di Radio JIC. Pengalaman selama di Wisma Atlet ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya, masih lancar kan? Ini udah hari keberapa puasa? Saya sampai lupa nih ngitungin hari keberapa. Kalau boleh tahu, Nanda di sana sudah berapa minggu di Wisma Atlet? Alhamdulillah ini udah jalan 2 minggu lebih. Jadi aku masuk itu tanggal 10 April. 10 April dan itu tidak pulang ke rumah gitu ya? Tetap di tempat itu atau gimana? Iya, karena di sini setiap volunteer atau relawan yang masuk ke sini itu statusnya udah auto ODP, orang dalam pantauan. Jadinya untuk mengantisipasi
tidak merebaknya COVID-19 untuk semakin spreading out atau menyebar. Jadi setiap relawan yang kesini memang harus diwajibkan untuk tinggal di Wisma Atlet, karena di sini sudah disediakan tempat untuk mes lah, kalau kita anggap biasanya orang-orang lembutnya mes gitu. Oke. Oh jadi kurang lebih 2 minggu Ananda sudah di Wisma Atlet gitu ya? Iya, alhamdulillah sudah 2 minggu dan sekarang tetap menjalankan puasa Ramadan seperti tuntunan Allah ya, alhamdulillah lancar sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Jadi memang puasa tahun ini memang berbeda dengan puasa-puasa tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau biasanya bareng bersama keluarga ataupun bisa ngobrol-ngobrol sama teman gitu ya. Tapi untuk kali ini puasa Ramadan bersama pasien COVID-19. Rasanya gimana? Rasanya tuh I feel like ini tuh that's my new challenge. Jadi ini merupakan satu tantangan yang amat sangat luar biasa. That's great. I think kita baru pertama kali menghadapi satu penyakit yang statusnya itu pandemi. Dimana pandemi itu kan pasti penyakit yang menyebar seluruh dunia kan. Beda sama kayak wabah atau endemi. Kita sudah sampai ke status pandemi, di mana negara kita itu menjadi salah satu negara yang tingkat persentase kena COVID-19-nya itu sangat besar. Jadi apalagi aku di sini istilahnya di rumah sakit darurat ya, emergency hospital, di mana ini menjadi salah satu ini merupakan rujukannya atau panutannya Indonesia gitu, karena pasti kita semua tahu, we know that rumah sakit Wisma Atlet, pasti orang udah takut, iya itu rumah sakit COVID, ya kan? Pasti pendengar semua di sini tuh pada tahu lah, udah dengar kata Wisma Atlet, iya berarti hubungannya sama COVID-19, corona gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu tantangan terbesar aku juga. Setelah 5 tahun, kurang lebih 5 tahun berkiprah sebagai apoteker yang biasanya ketemu dengan pasien-pasien biasa seperti pasien diabetes atau pasien gagal jantung. Nah sekarang harus ngadepin pasien COVID yang itu membutuhkan satu mental yang luar biasa. Apalagi seperti yang kita tahu juga di sini yang sering menjadi korban itu tenaga kesehatan, dan saya pun juga termasuk di one of tenaga kesehatan. Jadinya ini merupakan satu struggle yang luar biasa untuk gimana caranya tenaga kesehatan dan kita semua, the whole people, untuk bisa nuntasin COVID ini secara tuntas. Iya. Gitu. Iya, artinya ini adalah pengalaman pertama juga bagi Ananda gitu ya dalam menjalani tugasnya sebagai tenaga medis, dan tentunya ini sudah berminggu-minggu di Wisma Atlet sebagai relawan dengan suasana Ramadan, tapi masih puasa tetap ya? Alhamdulillah masih puasa, alhamdulillah. Karena kan ini kita kan fardu ain ya, jadi untuk puasa ya nanti kalau selama di sini kerjaannya tidak terlalu berat dan tidak terlalu menguras fisik ya diusahakan tuh tetap puasa. Tapi kalau misalnya memang kita puasa tapi memang di sini memang untuk menguras fisik ya mungkin ada rukhsahnya atau keringanannya gitu. Iya, oke. Baik Ananda, saya pengen tahu mungkin ini mewakili dari pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita Mitra JC yang saat ini sedang stay at home di rumah. Nah, apa yang akhirnya membuat Ananda ini kalau Ananda apoteker gitu ya, mau gitu untuk bisa mau menjadi relawan gitu COVID-19. Bukankah menjadi relawan COVID-19 tadi sudah dijelaskan siapapun tenaga medis itu sudah menjadi ODP. Nah, ini bagaimana juga keluarga menyikapinya gitu? Alhamdulillah begini, sebenarnya awal aku nih belum ada rencana sama sekali mau jadi volunteer di sini. Nah, jadi kan ini kan menjadi satu aware ya buat kita semua kalau COVID ini kan memang kalau aku bilang ya the ghost disease, penyakit setan gitu. Jadi yang spreadingnya kita nggak tahu kapan, kita nggak tahu kenanya kapan, yang nyebarin siapa gitu. Nah sebenarnya awal aku jadi volunteer ini masih agak ragu
ragu, wah nanti gue kena nggak ya, wah nanti gue bakal suspek nggak ya, wah nanti gue bakal PDP nggak ya, atau positif nggak, meninggal kan. Ya kita bicara karena banyak pasien COVID kan juga yang meninggal kan banyak. Betul. Dan itu rata-rata dari orang sehat, justru yang sakitnya malah nggak terlalu. Jabodetabek sendiri banyak korban-korban COVID itu justru dari orang yang sehat walafiat. Jadi nggak tahu dari mana, tahu dia sakit positif COVID, dan cuma tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya dia dipanggil sama Allah gitu kan. Nah awalnya ragu-ragu, terus sempat berpikir kan, juga di samping itu juga kan kita kan semua kan lockdown ya, kerjaan pun juga work at home, stay at home gitu kan. Jadinya mikir juga kalau mau di rumah, kebetulan saya kosan ya di sini, kos-kosan saya di sana di area Universitas Indonesia. Jadinya mikir juga, wah ini work at home, stay at home, jadi kayak apa ya, lebih sedikit gabut lah kalau bahasa kita ya, gabut, nggak ada no activities, but like di rumah tuh lu ngapain aja sih, paling cuman tidur, makan, nyapu rumah, bersihin kamar mandi, kan cuman sebatas itu. Dibanding kita kalau kerja kan, kita di tempat kerja bisa we can do anything, kita bisa ngelakuin apapun gitu. Nah akhirnya dari keraguan itu muncul, gimana ya kalau gue nyoba deh jadi volunteer COVID gitu ya. Ini selain menguji mental lah istilahnya, bisa menambah pengalaman juga gitu. Akhirnya aku curhat ke sahabat-sahabat. Pertama ngomong sama ayah sih, jelas WhatsApp ayah saya mau nyoba ini volunteer COVID gitu di Wisma Atlet. Tapi saat itu ayah yang kayak belum respon, ya kamu boleh mungkin namanya orang tua kan, kita tuh pasti ada worry-nya ya, ada rasa afraid-nya juga, takut kalau anak saya kebetulan anak satu-satunya, jadi kalau anak gue satu-satunya kalau terjun ke COVID gimana kan, pasti worry-nya tuh bakal tinggi gitu. Nah saat itu ayah belum respon gitu, saya mikir ya udahlah, saya tetap go ahead gitu, tetap berjalan, karena niat baik saya tuh untuk humanity, untuk kemanusiaan gitu, bukan ada niat lain. Akhirnya saya cerita sama sahabat-sahabat, teman, mereka semua support. Alhamdulillah akhirnya jadi volunteer di sini. Iya, alhamdulillah akhirnya dengan disetujui oleh orang tua, memberanikan diri Ananda, walaupun memang dengan resiko-resiko yang tadi sudah dijelaskan, tapi tidak membuat Ananda ini patah semangat dalam hal ini ya. Nah, saya membayangkan, ataukah ini hanya sebatas pikiran saya doang Ananda. Nah, ini gimana para tenaga medis di sana? Apakah adakah yang stres gitu? Artinya bukan stres tanda kutip ya, maksudnya dia kan tidak bisa bertemu dengan keluarga, kemudian juga yang biasanya Ramadan bersama keluarga gitu ya. Nah, ini tidak bersama Ramadan, tidak pulang berhari-hari. Nah, ini gimana untuk tenaga medis di sana Ananda? Boleh diceritakan seperti apa kondisinya? Tenaga medis di sini alhamdulillah tetap maksudnya ada terus gitu loh. Jadi kan ada di sini sistem rollingan, ada yang sistem kalau misalnya tenaga medisnya di sini udah selesai tugas balik, terus nanti diganti yang baru gitu. Jadi sebenarnya kalau saya bilang kita nih di sini membutuhkan banget tenaga medis ya. Which is terutama itu dokter sama perawat, yang dimana mereka itu direct contact, mereka kontak langsung sama pasien gitu. Apalagi kondisi puasa Ramadan begini yang mereka dituntut untuk berpuasa, ya kan. Sedangkan yang aku tangkap, COVID-19 ini menuntut badan kita untuk bagus, apalagi immunity, sistem imun kita itu untuk bagus. Nah sekarang kita menghadapi puasa Ramadan, jadinya di sini memang sebenarnya lagi membutuhkan banyak banget tenaga medis, banyak banget, karena perbandingan antara pasien sama tenaga medis itu menurut saya tuh sekitar 1:3. 1:3. Satunya adalah tenaga medis, 3 pasien. Tenaga medis, 3-nya pasien. Karena ini yang saya dengar ya, saya belum konfirmasi langsung. Untuk yang hari ini tuh kemungkinan akan masuk 600 pasien. Yang itu 300-nya nanti yang ditolak dari Bali,
yang ditolak di Bali, terus yang 300-nya lagi tuh adalah pasien, pokoknya itu totalnya 600. Tadi sih sudah ada info ya di grup WhatsApp itu untuk tower 11, tower 4 akan disiapkan 8 lantai untuk pasien itu. Makanya Wisma Atlet ini sekalinya masuk pasien itu bisa ratusan. Bahkan sehari bisa 180, 190, apalagi ini menurut info yang di grup WhatsApp tenaga kesehatan di sini itu bakal masuk 600 pasien. Nah, ini nih sangat kalau kita istilah orang Jawa jomplang gitu loh, antara tenaga kesehatan sama pasiennya malah lebih banyak pasiennya, tenaga kesehatannya malah dikit. Nah, ini yang harus benar-benar kita perhatikan untuk nakesnya tenaga kesehatan. Karena tenaga kesehatan ini what of important. Jadi salah satu yang paling penting, tenaga kesehatan itu paling penting, especially doctor and nurses. Oke, iya, walaupun ini juga nggak benar juga kalau saya Bang Dipo ngasih minta informasi seputar apakah membutuhkan tenaga medis. Yang pasti sangat-sangat membutuhkan tenaga medis, baik itu perawat ataupun dokter, dengan selain memang kesiapan mental juga ya, karena memang dipastikan itu tenaga medis itu memang tidak pulang gitu ke rumah gitu. Ini memang tidak boleh pulang karena otomatis tenaga medis seperti dokter, perawat, bahkan saya apoteker itu kita pasti akan masuk ke red zone, zona merah, di mana kalau sudah masuk ke red zone itu berarti sudah berbahaya dan tidak boleh kontak langsung dengan keluarga. Jadinya makanya kenapa di Wisma Atlet ini kita dimeskan, karena memang di sini kan akan terpantau. Kalau misalnya kita sebagai volunteer atau tenaga kesehatan yang memang mungkin sakit atau apa kan bisa, ini kan rumah sakit, jadi bisa langsung tertangani gitu. Jadi makanya kenapa setiap volunteer yang masuk sini tidak boleh pulang, harus stay di sini. Iya, Nanda, dari perbincangan teman-teman tenaga medis di sana, nah kira-kira virus ini sampai kapan terjadi? Ada prediksi apakah memang kalau sekiranya antara pasien yang positif dengan pasien yang sembuh itu sudah selesai semua, apakah ini berarti COVID-19 sudah selesai atau tidak? Ini mungkin pendengar setia Radio JIC. Radio JIC, oke. Ini pendapat aku. Jadi pasti nanti pendengar di sini mungkin ada salah satu yang dokter atau ilmuwan ya. Ini kan di sini aku cuma ingin berbagi saja gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada salah, mungkin bisa dikoreksi. Jadi kalau menurut saya sempat baca artikel kalau corona ini bisa sampai 2024 sampai selesainya 2024. Jadi gini, orang berpikir ketika kita kan tahu kasus corona ini udah mencapai angka berapa ya, 7.000 atau 8.000? Iya, udah 8.000. Saya belum baca update-nya itu, tapi kasus sembuhnya alhamdulillah memang udah sampai 1.000-an. Tapi jangan berpikir corona akan selesai. Tidak. Menurut aku, corona itu tidak akan selesai langsung blek tuntas, tidak. Dia akan ada masa untuk masa kalau kita bisa sebut itu masa remisi atau masa pemulihan. Nah, pemulihan corona inilah yang lama, karena sekarang kita bisa melihat Indonesia apakah benar-benar menerapkan social distancing atau physical distancing. Masih banyak orang yang keluar, masih banyak orang yang nongkrong. Gimana corona mau selesai? Itu sih logikanya. Iya, artinya ini sekali lagi ini adalah pendapat pribadi dari Ananda ya. Tapi kan dari perbincangan teman-teman situ. Nah, kan kalau sudah seperti itu bagaimana kondisi para tenaga medis? Kemudian ada kekhawatiran yang sangat luar biasa dong kalau seperti itu. Iya, pasti namanya satu worry, satu kekhawatiran itu akan ada. Apalagi pandemi begini tuh kan memakan banyak korban gitu. Jadi mungkin buat pendengar GIC kalau misalnya ada yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan mungkin bisa ke sini, bisa untuk mencoba bukan hanya sekedar mencari pengalaman, tapi kita lagi menghadapi sesuatu yang amat sangat mengerikan gitu. Bagaimana sih kita menggunakan takut kita untuk menghadapi sesuatu yang mengerikan? Cara apa? Dengan cara harus gini, harus gini. Apalagi kasus corona ini sebenarnya satu lawan corona
corona ini satu, daya tahan tubuh kita. Semakin kita bisa untuk nge-push daya tahan tubuh kita, corona nggak akan masuk ke tubuh kita. Itu intinya. Iya. Artinya obatnya itu adalah diri kita sendiri ya, Nanda ya. Diri kita sendiri, apalagi kalau untuk yang umat muslim kita bisa zikrullah, bisa baca Quran, bisa sholat tahajud, ataupun itu kan itu obat secara alami itu ya. Nah, obat secara alami dari misal zikrullah atau baca Quran atau daya tahan tubuh kita pun itu bisa jadi obat. Iya, sekali lagi mindset orang Indonesia tuh dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Padahal ada obat yang lebih ampuh, daya tahan kita sendiri. Iya, saya sangat percaya sekali karena Ananda ini adalah apoteker yang memang biasanya untuk meracik obat. Jadi obat yang paling ampuh itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjaga imun kita agar tidak terkena virus COVID-19. Iya. Ananda boleh diceritakan, saya masih penasaran juga mengenai COVID-19 di Wisma Atlet. Karena memang Wisma Atlet ini menjadi salah satu tempat di mana bukan tempat untuk para pemain ataupun Asian Games atlet dulu, tapi ini benar-benar sekarang adalah COVID-19. Boleh diceritakan suasana di sana seperti apa, Ananda? Apakah suasananya menegangkan seperti yang ada di TV-TV atau gimana? Coba diceritakan, Ananda. Wah, untuk suasana sih alhamdulillah di sini enak ya, karena enak ya? Untuk menghadapi COVID itu kita harus mereduce stres kita sendiri. Karena pasti kan we have mindset about COVID itu sangat ngeri, bikin kita make us die, bikin kita mati gitu kan, bikin kita meninggal. Tapi justru di Wisma Atlet ini kami semua relawan tuh diajarkan untuk, bukan diajarkan secara langsung ya, tapi dituntut untuk ya sudah, sampai apapun kita lakukan, kita asasnya satu humanity. Yang penting imun kita bagus, kita sendiri motivasi kuat untuk membantu mengurangi COVID itu sendiri ya. Sebenarnya suasananya tuh sini sangat friendly, terus kita juga bisa bercengkrama dengan tenaga kesehatan lain, bisa saling berkenalan atau mungkin saling tukar pikiran. Oh, lu gimana sih semalam sama pasien ketemunya pasien usia berapa aja, terus pasiennya udah ngeluh apa aja, bla bla bla. Di sini malah kita tempatnya tuh mendukung untuk kita semangat gitu loh, nggak menakutkan. Iya, artinya sekarang dengan suasana, dengan banyak teman baru juga ya, Nanda, akhirnya ya, dari berbagai banyak ya. Aku banyak teman di sini. Ya kan, karena sesungguhnya Wisma Atlet itu kan bukan rumah sakit, artinya yang bertempat di sana adalah para relawan-relawan yang ingin betul-betul berjuang untuk melawan COVID-19 ya. Iya, betul. Iya. Betul. Nah, Ananda, terakhir sebelum kita tutup, boleh di-sharekan dan himbauan kembali buat para masyarakat, terutama untuk senantiasa menjaga diri, menjaga imun kita agar bisa lebih sehat lagi. Apa himbauan yang ingin disampaikan, yang ingin dikampanyekan untuk kita semua warga yang saat ini mungkin saja masih dikategorikan negatif gitu ya, karena memang kita belum rapid test gitu. Nah, apa yang harus kita jaga ini, Ananda? Boleh disampaikan? Satu yang menjadi perhatian aku untuk semua pendengar GIC atau mungkin pendengar satu Indonesia mungkin kebetulan sedang mendengarkan GIC, jangan pernah mengusir atau membenci tenaga kesehatan yang berjuang untuk COVID. Karena kan banyak banget pemberitaan yang tenaga kesehatan pulang diusir dari warganya. Iya, kita tahu COVID itu memang menyebar, tapi tolonglah berpikir dewasa. Kalau tenaga kesehatan ini udah mati-matian, saya beserta tim itu udah mati-matian untuk berjuang untuk menghilangkan COVID. Apalagi saya apoteker, obatnya loh. Saya ngatur obatnya. Saya benar-benar tiap hari harus benar-benar manage drugsnya, obatnya untuk COVID. Jangan sampai kehabisan. Itu tuh miris gitu mendengar tenaga kesehatan diusir. Saya mohon banget kepada seluruh pendengar GIC, kalau misalnya memang ada tenaga kesehatan yang balik ke tempatnya, mohon untuk disupport aja gitu, karena dia juga sudah merasakan lelah. Bayangin, menjaga pasien COVID itu bisa 24 jam loh, gimana dia nggak lelah.
gimana dia nggak sakit, gimana dia nggak drop, bahkan ada yang sampai meninggal tenaga kesehatan. Let's see. Kemarin aja ada perawat yang meninggal, itu perawatnya RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur, itu meninggal satu. Yang saya baca juga dia masih punya bayi 3 bulan. Nah, itu harus benar-benar apa ya? Tolong berpikirlah untuk mensupport gitu loh. Gimana corona mau kelar kalau dari kitanya sendiri kita tidak mensupport orang-orang yang memang berjasa untuk itu gitu. Nah, dan yang kedua, intinya gini, keep your immune, pokoknya jaga imun kalian semua, makan cukup, terus ya itulah, tetap kembali lagi ke social distancing atau physical distancing, itu tuh paling penting karena COVID ini kan virusnya menyebar secara droplet ya, atau butiran ludah gitu. Apalagi esensinya virus itu sangat bersahabat dengan udara. Kita kan tahu kan udara gitu, virus itu pasti identiknya dengan udara. Nah itu tuh juga harus menjadi perhatian pendengar semua untuk tetap waspada, mawas diri, jaga diri. Yang penting kalau yang nggak pernah mandi, mandilah gitu. Jangan sampai kitanya juga badan kita jorok terus virus gampang masuk. Ya himbauannya pokoknya yang penting bantulah kami semua tenaga kesehatan di sini untuk menuntaskan corona. Mungkin pendengar di sini tidak langsung membantu kami di Wisma Atlet. It's no problem, never mind, tidak apa-apa. Yang penting bantu kami semua untuk mengurangi kasus corona dengan apa ya, terapkan social distancing. Pokoknya dengarkan apa yang dihimbau, jangan sampai nanti COVID-nya makin tambah dan kita makin lama pandeminya. Kan nggak mungkin juga kita akan kerja di rumah sampai nggak punya duit begini, kan kita berasa banget gitu. Yang pasti doa kami untuk para tenaga medis, dan ini selalu kita senantiasa semoga selalu sehat. Apalagi ini adalah momen yang sangat baik untuk kita berdoa kepada Allah agar senantiasa dimudahkan dan semoga diusahatkan ya. Iya, oke. Terima kasih Ananda. Terakhir, Ananda di Wisma Atlet sebagai apa kalau boleh tahu? Saya sebagai apoteker. Jadi di sini saya sebagai salah satu struktural instalasi farmasi rumah sakit di sini. Saya sekre. Kebetulan saat ini sekretariat di bagian farmasi. Saya ngatur stok obatnya, stok APD, terutama APD ini sangat penting banget, sangat krusial. Dan semalam saya baru masuk ke red zone. Saya pakai APD semalam itu selama 2 minggu baru kali pertama saya masuk stok offline, jadi ngecek semua obat dalam apotek, dan itu berasa pengalaman yang luar biasa sih, karena semalam pertama kali baru masuk apotek red zone dan itu pakai APD full, yang rasanya luar biasa. Iya. Nggak bisa pokoknya bisa dibayangin kan kalau kita sering lihat ya, ada beberapa sosial media menayangkan bagaimana tenaga medis memakai APD, itu begitu luar biasa perjuangannya, bahkan katanya tidak boleh dilepas karena hanya bisa dipakai 1 kali saja. Habis itu kemudian dibuang. Jadi cuma sekali pakai doang. Iya, artinya ya itu luar biasa karena panasnya minta ampun gitu ya. Kita aja mau kerja hujan aja apalagi. Selesai pakai APD kita harus mandi dengan desinfektan berlapis-lapis, itu tuh luar biasa. Oke. Baik Ananda, kita doakan semoga sehat selalu, mudah-mudahan tetap bersabar, dan kita juga artinya masyarakat harus juga bekerja sama dalam hal ini gitu ya, bekerja sama dengan tenaga medis. Jangan sampai ada beberapa kasus-kasus seperti beberapa hari yang lalu tenaga medis ditolak gitu ya ketika pengen dimakamkan. Nah ini kan sangat miris sekali ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ananda. Nanti kita hubungin lagi setelah siaran ya. Oke. Salam buat tenaga medis sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, Mitra GIC, alhamdulillah baru saja kita ngobrol-ngobrol ya bersama salah satu tenaga medis, apoteker, selaku sekretariat juga yang bagian obat-obatan dan kemudian juga pengecekan APD dari Wisma Atlet ya. Sekali lagi ini adalah percakapan pribadi kami, artinya apa yang disampaikan tadi oleh Ananda terkait COVID-19 juga
menurut pandangannya pribadi ya, artinya bukan mengatasnamakan Kementerian Kesehatan ataupun mengatasnamakan seluruh tenaga medis. Ini lebih ke curhat dan ingin mengetahui saja seputar COVID-19 2020. Kenapa COVID-19 2020? Karena COVID-19 ini tahun 2019 ya keluarnya ya. Baik, Mitra JC, mudah-mudahan kita doakan semoga para tenaga medis yang saat ini bertugas semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tadi Bang Dipo sudah bincang-bincang bersama Nuha Elisa, kemudian sama Nanda Muhammad Nafi. Kita juga nanti mencoba menghubungi Dr. Firman Fajar Andriansa, apakah beliau hari ini bertugas di rumah sakit atau tidak. Yang pasti nanti kita akan bergabung bersama kita di sini, yaitu Mbak V juga selaku event organizer. Nah, beliau bertanya, Bang Dipo akan jawab dulu. Ya. Ya, baik Mitra JIC, nanti kita akan bahas seputar bagaimana cara membangun relasi bisnis. Nah, Bang Dipo juga sebenarnya ini sharing aja karena Bang Dipo sudah beberapa tahun ini gitu ya kerja di Jakarta Islamic Center di bagian jejaring pengembangan bisnis. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah membangun relasi bisnis dan update COVID-19 dan tentunya tadi sudah sedikit dijelaskan oleh salah satu tenaga medis yang ada di Wisma Atlet yang sudah berbagi bersama kita seputar COVID-19. Nah, hari ini kita akan membahas tentang membangun relasi bisnis. Nah, tentunya membangun relasi bisnis ini amat sangat penting bagi kehidupan kita, terutama para pengusaha. Kira-kira apa sih pentingnya membangun relasi bisnis? Tadi sudah Bang Dipo jelaskan bahwa membangun relasi bisnis ini bukan menguntungkan diri kita sendiri, tapi menguntungkan orang-orang di sekitar kita. Contohnya dengan kita bekerja sama, artinya orang-orang yang ada di sekeliling kita juga akan merasakan kebahagiaan dari kerjasama yang kita lakukan. Nah, cara membangun relasi bisnis itu adalah yang pertama adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini amat sangat penting. Kenapa? Karena dari awal mula komunikasi yang baik ini akan membangun relasi bisnis yang akan lebih baik lagi. Artinya komunikasi bisnis ini bukan hanya sebatas komunikasi, tapi bagaimana di sana ada adab dan ada etika berbisnis, kemudian ada akad-akad yang dibolehkan juga karena kita adalah orang Islam gitu ya. Kita harus mementingkan Mitra JC akad-akad yang harus yang diperbolehkan dalam Islam. Artinya kalau akad-akad batil juga tidak diperbolehkan gitu, bahkan diharamkan dalam Islam, sehingga apa yang kita hasilkan, bisnis yang kita hasilkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini juga Bang Dipo juga mengambil salah satu buku Rasulullah Business School. Ini dikatakan bahwa seseorang yang ingin mencari buku pasti akan lebih suka mendapati tempat di mana banyak sekali toko buku berjajaran ya. Ketika satu toko tidak menyediakan buku yang ia cari, maka dalam waktu yang singkat ia akan dapat berpindah ke toko yang lain. Yang demikian ini justru akan berakibat positif bagi perkembangan sebuah usaha bisnis. Nah, Bang Dipo ingin menyampaikan ini adalah satu contoh yang hampir serupa yang bisa dilihat dalam dunia perbankan saat ini, Mitra JC, yang saling bersinergi melalui layanan ATM ya. ATM Link atau ATM bersama bagi nasabah mereka, hasilnya semua nasabah terpuaskan dan tidak pernah ada kabar gara-gara ikut dalam sinergisme ini itu ada bank yang terlikuidasi karena rugi. Alih-alih malah nasabah bank yang tergabung dalam jaringan bersinergi seperti ATM bersama ataupun ATM Link ini konon justru kian meningkat dengan pesat gitu ya. Tentunya dalam sinergi ini semua bank yang terlibat ini menyatakan kesediaan mereka untuk berbagi sarana dan prasarana sehingga secara sinergi bisa mendapat hasil yang berlipat ganda, bisa memberikan layanan ATM yang jumlahnya jauh lebih banyak, tidak terbatas dari mesin ATM yang disediakan oleh bank tertentu saja. Dari hasil kerjasama antar penggunaan sarana ATM ini, bank mendapat berpenghasilan tambahan dari pendapatan silang hasil penggunaan ATM oleh nasabah bank lain. Dengan demikian kondisi ini bisa menambah daya tarik masing-masing bank peserta di mata nasabah dan calon nasabah mereka. Pernah nggak Mitra JC ngerasain seperti ini ya?
dengan hadirnya ATM bersama, kemudian juga, nah ini salah satu dalam contoh bisnis perbankan ya. Ini pentingnya membangun relasi, membangun kerjasama dengan adanya ATM bersama. Bukan dirugikan, bahkan dengan adanya ATM bersama itu bahkan bisa menguntungkan bank lain gitu ya, untuk bisa untuk bisa menarik tunai. Biasanya kan sampai 60.000 ya, tapi sekarang sudah ada beberapa perbankan gitu loh Mitra JC ya, yang kita ngambil dengan ATM yang berbeda itu bahkan gratis gitu ya. Ini juga menjadi salah satu contoh membangun relasi yang baik. Nah, dengan kita membangun relasi yang baik, yang pastinya dengan kita membangun bisnis tersebut ini agak lebih mudah. Misalnya kalau kita tergabung dengan komunitas-komunitas bisnis, tadi sudah dijelaskan oleh Nuha Elisa, salah satu untuk bisa membangun jejaring bisnis adalah yang pertama, walaupun memang tidak dijelaskan lebih lanjut karena jaringannya tidak bagus, yang pertama adalah ikuti event-event bisnis, ngobrol-ngobrol di sana, kira-kira apa yang bisa dikerjasamakan, apa yang bisa disampaikan gitu, apa yang bisa dikerjai bareng-bareng, sehingga bisnis itu tidak hanya di tempat yang sama tapi bisa melaju kencang gitu ya. Nah, salah satunya itu bagaimana kita harus datang ke event-event bisnis, kemudian juga kita ikut dengan komunitas-komunitas bisnis. Apalagi sekarang kan sudah banyak Mitra JC grup WhatsApp ya, grup WhatsApp yang berbeda-beda. Ada grup bisnis niaga muslim, ada grup bisnis. Mitra JC pasti tergabung di grup-grup tersebut. Nah, ini juga amat sangat penting untuk kita ikuti bersama. Bang Dipo saja untuk grup pengusaha itu sudah kurang lebih ada 5-6, walaupun itu cuma sedikit dibanding teman-teman Bang Dipo yang sampai puluhan. Artinya dengan ini kita bisa semakin meningkat. Salah satu hal yang mungkin ini sepele bagi kita, ketika Bang Dipo dulu mencari cireng gitu ya, mencari makanan yang siap saji. Nah, Bang Dipo mencari-cari seluruh di kecamatan ini susah sekali. Nah, dan akhirnya Bang Dipo Bang Dipo lupa kalau ternyata ada salah satu hal yang harus kita perhatikan. Kita kan punya grup nih, grup ini macam-macam nih. Kemudian kita tanya, apakah di sini ada yang jual cireng? Dan ternyata, banyak sekali yang nawarin, padahal Bang Dipo sebelumnya dan 2 hari yang sebelumnya itu kan mencari cireng tuh susah sekali. Dan ternyata dengan nggak sampai 1 menit sudah ada yang jawab, iya Mas Dipo saya jual cireng ayam, cireng ini, mau pesan berapa, harganya berapa, bahkan bisa diantar. Itu luar biasa, bayangkan. Padahal sebelumnya Bang Dipo udah cari di mana-mana, tidak ada satupun, bahkan tidak diantar, dan bahkan mungkin ketika sudah mendapatkan itu dengan hasil yang luar biasa. Nah, sekarang dengan adanya grup seperti itu, dan bukan hanya cireng, sebenarnya hampir semua. Bang Dipo dulu kemarin mencari, ini sekedar sharing aja, misalnya mencari kontrakan buat teman Bang Dipo. Nah, di sini ada yang punya kenalan kontrakan. Akhirnya banyak sekali yang menjapri Bang Dipo, bilang, nih Mas Dipo nih, daerah sini, tanpa Bang Dipo harus survei dengan secara pribadi. Artinya dengan media grup WhatsApp komunitas bisnis ini membantu untuk bisa membangun jejaring bisnis kita ya. Nah, ada juga misalnya kita pengen menjual barang-barang yang kita miliki, misalnya rajutan tas gitu ya. Nah, bagaimana untuk bisa memasarkan sedangkan kita tidak memiliki bakat di bidang periklanan, kemudian pemasaran? Ya, kita bisa minta tolong sama teman kita dengan akad yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Nah, setelah mendapatkan sama-sama untung ya. Baik, nah nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita hari ini. Bang Dipo juga ingin kembali menyapa, karena ini kan adalah JC Business Coaching. Kayaknya nggak bagus kalau Bang Dipo terus yang ngomong. Kita akan menyapa Ibu Sri Sembiring. Nah, beliau ini adalah salah satu alumni MPC ABA pertama, dan ini adalah coaching bisnis juga yang nanti akan bergabung bersama kita, yang tentunya hari ini akan bicara tentang bagaimana cara membangun relasi bisnis ya. Dan tentunya Ibu Sri Sembiring ini juga tergabung dalam komunitas OKOC. Nah, langsung saja kita akan menyapa Ibu Sri Sembiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu Sri Sembiring? Alhamdulillah, tetap semangat di tengah pandemi COVID. Lagi di mana ini? Lagi di mana kalau boleh tahu?
Lagi stay at home. Stay at home ya? Work from home. Iya, alhamdulillah. Biasanya aktivitasnya Bu Sri ini luar biasa. Di mana-mana. Kadang di kecamatan, kemudian di wali kota. Dan kita saat ini sedang on air, Bu Sri, di Radio JIC. Boleh menyapa dulu mitra JIC yang saat ini sedang bergabung? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di tengah pandemi COVID. Iya. Jangan khawatir. Allah bersama kita selalu. Jangan sedih, tetap semangat berusaha. Iya, amin ya. Nah, Bu Sri, tadi Bang Dipo sempat ngobrol juga sama salah satu partner kerja Bang Dipo, Nuha. Salah satu hal yang penting untuk membangun relasi bisnis ini adalah membentuk ataupun ikut gabung dengan komunitas bisnis. Nah, Bang Dipo langsung kepikiran sama Bu Sri Sembiring, karena Bu Sri kan banyak sekali komunitas bisnis bergabung gitu ya. Nah, boleh nggak diceritakan apa sih pentingnya kita bergabung dengan komunitas bisnis biar mitra JC yang mungkin belum tergabung dalam hal komunitas ini bisa tergegas dan ikut gitu dalam bergabung dalam komunitas bisnis itu sendiri. Silakan Bu Sri. Ya, terima kasih. Komunitas bisnis itu sangat banyak fungsinya, manfaatnya pun sangat banyak. Khususnya di luar wabah pandemi COVID, kita harus di rumah. Kita boleh keluar pun kita bisa berkomunikasi dengan semua orang yang ada jadi anggota grup tanpa kita harus kemana-mana. Tapi rezeki orang kita yang bisa berangkat kemana-mana. Jadi kalau untuk saya berada dalam satu komunitas itu sangat penting untuk membina jaringan, untuk menambah omset, penjualannya kita meningkat, produk kita lebih dikenal leluasa. Apalagi di tengah-tengah COVID-19 ya Bu Sri ya. Bu Sri kan Bang Dipo kenal banget Bu Sri sebagai aktivis ya, pegiat bisnis lah, terkhusus untuk di wilayah Jakarta Utara walaupun memang sudah berkiprah di DKI Jakarta. Nah, boleh diceritakan bagaimana kabar pengusaha sekarang terkait COVID-19? Teman-teman gimana? Keluh kesahkah atau gimana? Berkeluh kesah juga, pasang surutnya pasti ada. Tapi karena para UMKM di DKI kan dibina. Dibina ada pelatihan mental. Iya. Ada di latihan mental wirausaha, dilatih juga dari segi bahwa kita percaya bahwa semua itu Allah yang atur. Dan kita harus tetap berinovasi. Jadi meskipun pandemi seperti ini, kita tetap optimis, tetap semangat. Allah ada bersama kita, insya Allah Allah atur rezekinya yang lain. Meskipun kita sekarang, para UMKM itu tidak bisa berjualan di luar rumah. Tapi mereka bisa berjualan di dalam rumah dengan media sosial tadi. Mereka foto produknya, mereka share, ayo siapa yang mau, biarkan Anda di rumah kami antar ke rumah Anda, seperti itu. Alhamdulillah. Dan saya termasuk salah satu di antaranya. Kalau boleh tahu nih Mitra JC, Bu Sri Sembiring ini sekarang lagi aktif di mana ini untuk usahakan, karena Bang Dipo tahu adalah kopi ya. Kopi. Nah, kira-kira kalau Bu Sri sendiri gimana untuk bisnisnya sendiri? Apakah lancar gitu? Apakah ada penurunan semenjak ada COVID-19 atau ada jangan-jangan beralih gitu ya? Dari bisnis kopi sekarang bisnis masker ataupun hand sanitizer. Itu harus seperti itu. Alhamdulillah kalau kopi saat ini pasti bisnisnya bukan turun lagi, tapi omset penjualan itu nol. Oh, bukan turun lagi tapi nol. Artinya nggak ada dong, nggak ada pemasukan dari bisnis kopi. Iya, betul. Dari bisnis kopi tidak ada, karena memang kita tahu kondisi yang saat ini emang lagi di sekitar kita. Tapi kan karena kita ini dilatih untuk tetap berinovasi, membaca sekeliling. Saya beralih berinovasi buat masker yang bisa dimasukkan tisu di dalamnya. UMKM yang ngejahit, saya bantu promo pemasaran. Alhamdulillah masker sudah sampai ke luar Jakarta. Oke. Dan wilayah wali kota Jakarta Utara sendiri order itu sudah mencapai di angka hampir 10.000 masker.
10.000 masker. Oh, artinya Bu Sri ini sekarang beralih khusus di COVID-19 ini masker gitu ya? Iya, tapi bukan masker medis ya. Iya, Saya ya, mainnya ya. non medis. Iya. Ya. Mempekerjakan para UMKM. Karena kalau saya sendiri pasti saya tidak bisa. Tapi banyak teman-teman saya gabungkan dalam satu grup, jadi ordernya saya bagi-bagi. Iya. Sehingga 10 itu bisa tercapai. Alhamdulillah. Artinya di situ ada komunikasi yang kuat ya, bagaimana cara membangun relasi bisnis ya sama. Iya, betul. Misalnya, nah, salah satu hikmahnya dengan kita berkumpul dengan komunitas bisnis, yaitu salah satunya ketika job bukan dimakan sendiri, tapi betul-betul ya kalau bisa kita berbagi, itu bahkan bisa memberikan keberkahan untuk kita semua. Nah, Bu Sri, benar. Oh jadi ini wali kota stok berapa itu kira-kira per hari? Kemarin itu kan memang buat dibagi-bagi ya, ada donasi juga. Jadi kemarin tuh order itu sekitar 10.000-an. 10.000. Iya. Masker order kain. Maskernya. Iya. Masker kain. Sekali lagi ini bukan masker medis ya, nanti dikira Ibu Sri penimbun. Nggak kuat kalau nimbun masker medis mah. Iya. Oh iya, jadi ini ya. Nah, Bu Sri mungkin jadi inspirasi juga bagi teman-teman yang lain nih yang lagi mendengarkan siaran kita melalui Radio JIC. Kira-kira Bu Sri, usaha apa sih yang menjanjikan kalau kita pengen usaha nih di tengah-tengah COVID 2019 ini? Sebenarnya di samping usaha masker dan segala macamnya itu, karena sekarang pabrik sudah mulai buat masker dan masker medis ya, artinya pihak UMKM pasti kalah bersaing dengan pabrik kalau mereka sudah mulai produksi masker non medis. Tapi dari segi makanan, buatlah makanan. Orang kan takut droplet, ya. Orang takut beli makanan di luar tuh karena droplet. Kita mulai bikin makanan, kita dinginkan, ini frozen. Ya, di rumah mereka pasti harus hangatkan. Insya Allah dengan di rumah, makanan frozen yang kita bikin itu kan jadinya kalau terkena dropletnya mati. Oke. Karena dipanaskan lagi di rumah, dimasak, diolah lagi. Jadi kan sekarang orang takut jajan di jalanan itu takut. Yeah. Saya sendiri yang tadinya biasanya pesan makanan GoFood dan segala macam, sekarang jadi tidak. Tapi saya dulu makannya, memintanya itu teman-teman UMKM bikin tapi didinginkan. Oke. Dibuka besok ya. Ke rumah saya dalam bentuk beku, jadi saya ulang kembali. Iya, seperti itu. Jadi inovasinya untuk para UMKM, para teman-teman sekalian yang bisa masak nih, jangan jual makanan yang terbuka, karena pasti nanti orang itu tidak akan ada yang membeli karena takut. Oke. Beralihlah bikin makanan di plastik, didinginkan, dibekukan. Jadi promo di grup itu saya jual ayam ungkep frozen, berikut sambelnya, itu kan keren. Iya, artinya ada inovasi di situ ya. Jadi yang biasanya kita menjual dengan kemasan yang terbuka sekarang lebih tertutup dan kalau bisa safety sekali, karena kan sekarang lagi pada takut gitu ya dengan virus corona ini. Takut. Di rumah aja kita jadinya harus pakai masker kan kalau ketemu ada tamu pakai masker. Takut ya. Iya. Jadi kalau ada orang datang, pagar nggak dibuka dulu, mau ngapain, mau jadi seperti itu. Jadi agak parno ya. Iya, agak parno, dan ini memang harus bisa kita bisa kita hadapi gitu ya. Untuk kedepannya bukan hanya hari ini. Nah, kira-kira stabil para pengusaha itu gimana ini kabar-kabar teman-teman pengusaha selain emang Ibu Sri gitu ya? Apakah banyak keluh kesah gitu? Pasti banyak keluh kesah, tapi kalau mereka monitor di grup, itu kan banyak teman yang menyemangati, banyak teman yang menginspirasi. Tetap harus percaya, Allah itu ada. Allah itu lihat kita. Sekarang waktunya kita itu banyak-banyak berzikirlah, meminta sama Yang Maha Kuasa.
Kan semua rezeki itu sudah ditakdirkan sama Allah. Allah itu tidak akan biarkan kita itu kelaparan. Benar nggak? Jadi di samping dalam kondisi begini, sisi positifnya kalau saya lihat satu, kita lebih berinovasi. Jadinya harus rajin inovasi. Ya, untuk produk kita karena saya wirausaha ya saya bilang harus inovasi. Kalau saya tadinya hanya berpikir di kopi, ya kopi no. Oke. Jadi saya bisa makan nanti kan kalau hanya stuck di kopi. Ya sekarang ya apa ya lagi yang lagi dibutuhkan masyarakat ya selain medis tadi itu mau masker, hand sanitizer dan segala macam mulai membuat tapi mulai dilegalitaskan. Biar kita mengedarkan sanitizer yang kita buat itu ada izinnya. Seperti itu. Terus yang berikutnya wadah di grup WhatsApp medsos itu tetaplah harus sering-sering berkabar. Itu kali ya. Bagaimana kita menjalin silaturahim. Iya. Sering-sering berkabar, biar kita dapat inovasi. Terus teman-teman juga tahu kekuatan doa itu kan luar biasa, Mas Dipo. Ya. Pasti Allah tidak bikin kita susah lebih dari yang benar-benar bikin kita susah itu tidak. Percayanya di situ aja kalau saya. Dan yakin. Jadi, saya pun berharap teman-teman UMKM yang merasa tidak mampu, merasa ordernya nggak ada, jangan kecil hati. Bantuan pemerintah itu ada, tapi kan kita harus menolong diri kita sendiri. Ya, setuju. Ya, Mas Dipo. Tetap nggak ada bantuan pemerintah, tapi kita harus tolong diri kita sendiri. Tadi saya bilang bisa ngulek sambal tapi difoto, didinginkan, nanti di rumah tinggal dipanaskan lagi, insya Allah COVID-nya mati. Kan nggak? Betul. Simpel kan? Dan saya termasuk orang yang membeli sambal frozen. Artinya kita benar-benar mengikuti himbauan pemerintah, tapi tetap juga kita harus senantiasa menjaga diri kita, membangun silaturahim agar jangan sampai jaringan-jaringan kita ini terputus ya sama sesama pengusaha. Nah, komunikasi selain memang sapa-sapa di grup, tapi sekarang udah acara bukber gitu kan, biasa kan para pengusaha kan kayak gitu ya, ada acara buka bersama, kemudian juga menjelang berbuka gitu. Nah, biasanya aktivitas-aktivitas ini diganti dengan apa, Bu Sri? Untuk kita bisa berkumpul bersama. Sekarang belum bisa kumpul. Jadi benar-benar sekarang nggak bisa berkumpul ya? Sama sekali di kecamatan pun kita nggak bisa, di wali kota sekalipun rapat semuanya cuma rapat pakai Zoom. Oh, pakai Zoom. Pakai Google Hangout. Iya. Nah, sekarang dituntut ya para pengusaha harus bisa lebih berinovasi lagi dalam menghadapi pandemi corona ini ya. Iya, kalau kita melatih pikiran kan insya Allah terhindar dari Alzheimer. Iya, betul. Ya, harus tetap dilatih. Jadi alhamdulillah Bu Sri sekarang sudah lebih produktif lagi ya, walaupun memang sempat ngerasa ngedown nggak sih ketika ada corona gitu kan. Saya tahu Bu Sri kan wirausaha gitu. Nggak ada satu titik down gitu beberapa bulan terakhir, kemudian akhirnya bangkit lagi, akhirnya membuat inovasi lagi, nggak ada? Pasti ada goyang, tapi karena saya ingat di grup tuh selalu bertanya, karena diri saya harus memotivasi mereka, karena saya berusaha untuk motivasi mereka tetap semangat, saya jadinya semangat. Padahal kalau dipikir takut juga. Iya sih, mungkin bukan hanya Bu Sri kali, semua Bang Dipo juga sebenarnya takut banget ya. Tapi ya memotivasi orang itu sebenarnya menghibur diri sendiri juga sih. Nah, Bu Sri, bagaimana tanggapan Bu Sri kan? Ini tanggapan pribadi, bukan mewakili dari organisasi ataupun apapun. Kalau Bu Sri sendiri melihat para pedagang yang masih saja berdagang, berkerumunan, nah itu seperti apa Bu Sri? Itu benar-benar mungkin dia tidak tergabung dalam satu komunitas, Pak. Kalau dia ada di komunitas mungkin dia bisa jualan di komunitasnya. Terus di pengusaha itu kan juga harus lihat, kalau yang jualan baju sekarang orang nggak beli baju.
perlunya beli isi perut. Isi perut. Bahan-bahan pokok seperti beras, kemudian iya, betul. Baju itu tidak ya, biasa aja. Jadi para yang konveksi baju itu beranilah bikin masker bahan. Oke. Ya, bikin sarung tangan yang modis. Sekarang masker tuh bikin yang modis kan bisa. Iya. Mereka bisa jahit, mereka punya bahan. Bisa. Kalau saya nggak punya bahan, saya nggak bisa jahit. Tapi saya punya semangat. Saya punya semangat. Oh, ini pasti bisa. Saya minta tolong orang untuk menjahitkan masker buat saya. Saya yang cari order, mereka yang jahit. Seperti itu. Dan yang jelas satu, jangan ambil untung berlebih. Nah, itulah. Ingatlah, yang pakai masker itu kan saudara kita. Betul. Jadi jangan mahal. Jangan sampai jual 10.000, lah kan mahal. Saya jual masker hanya 5.000, 4.000. Alhamdulillah orderannya banyak. Ya. Mendingan di penjahit saya hanya bayar. Harga di penjahit saya sampai tanya berapa ongkos jahitnya satu piece masker. 1.000 Bu, saya bayar 2.000. Saya bayar ke mereka satu masker 2.000. 2.000 satu masker, bahan itu 2.000 ongkosnya. Bahannya katakanlah 1.000, 3.000, dengan saya jual 4.000 pun saya sudah dapat profit. Untung 1.000 profit, ya. Iya, jadi ngapain harus jual mahal? Iya. Kasihan lah, sedikit-dikit kita lakukan sesuatu untuk sekitar kita. Iya, mentang-mentang dibutuhkan saat ini, akhirnya bukan pengusaha sih, ada oknum-oknum tertentu gitu ya, itu menjual masker yang harganya tinggi gitu ya. Itu dia, akhirnya kan nanti kalau semuanya mahal, tidak mau lah orang beli masker, tidak mau pakai masker. Kalau sudah begitu, tidak kelar-kelar corona. Iya, betul banget. Sedangkan kita ingin memutus rantai virus corona itu sendiri ya, Bu Sri ya. Ya, betul. Lagi kapan dia pergi kalau masih bisa nginep di mana-mana? Oh, jadi aktivitas ini lebih teman-teman aktivitas lebih banyak di rumah dibanding di luar ya? Iya, betul. Jadi sekarang masak sendiri ya sekarang. Kalau mau keluar naik Grab, saya termasuk orang yang suka naik Grab kemana-mana. Itu mahal ongkos naik. Jadi tapi kalau kirim barang, saya tetap pakai jasa driver online. Iya. Tetap jasa driver online, kasihan juga mereka kan. Kita semua manusia, kita semua butuh makan, keluarga kita butuh makan, tapi jangan sampai membahayakan diri kita, membahayakan orang lain juga kan. Oke. Saya kurang setuju kalau untuk yang pedagang-pedagang di Tanah Abang itu tetap berjualan. Saya kurang setuju, padahal mereka kan capek berjualan, belum tentu ada yang beli. Mereka gelar barang, ya kan? Iya. Padahal dengan mereka punya grup pentingnya tuh, punya grup RT, grup RW, bikin komunitas sendiri, berjualan di grup, selesai. Tinggal ikhtiarnya tembus langit dong tengah malam. Oke. Apalagi pas Ramadan kan keren banget. Oke. Ya artinya betul banget ya, artinya ya kita juga bisnis juga harus bisa berpikir lah, harus bisa lebih berinovasi. Sekarang sudah dituntut untuk bisa berinovasi para pengusaha itu ya. Ya, agar bisa sekarang lebih mengutamakan bagaimana online, grup-grup WhatsApp kita. Makanya kita pentingnya bergabung di komunitas bisnis itu seperti ini ya, Bu Sri ya. Betul. Iya. Saya itu satu hari itu pakai Bayu kan, sekarang ada Bayu ya. Internet itu 10.000 itu 10 GB. Itu kan puas banget. Iya. Bisa video call, bisa upload produk segala macam, bisa. Saya bikin dalgona juga bikin. Oh iya. Sekarang dalgona. Ya. Ya, saya punya kopi. Orang nggak beli kopi kita itu, tapi ada orang-orang tertentu yang mau minum, masih mampu beli minum fresh ya. Saya buat itu. Bikin sendiri saya antar, jadi request. Jadi nggak buat untuk dijual. Jadi, Bu, saya pesan sini, baru saya bikin. Oke. Seperti itu aja. Oke, baik. Sekarang ya sekali lagi ini kita benar-benar bukan hanya para pengusaha, semua masyarakat ini menjadi diuji semua ya. Bagaimana kita harus dituntut kreativitas kita, inovasi kita. Nah, sekarang kita sudah masuk di dunia maya.
lebih banyak di main-main online. Bahkan di Jakarta Islamic Center sendiri, Bu Sri, Bang Dipo sampaikan bahwa sekarang program-program Ramadan di JIC ini ya lebih mengutamakan on air di radio. Nah, salah satunya kita lagi ngobrol-ngobrol seperti ini. Ini adalah salah satu aktivitas program JIC Business Coaching. Oke, Bu Sri, terakhir apa pesan buat para pengusaha untuk kita senantiasa saling bersilaturahim, berkomunikasi biar lebih baik lagi, dan motivasi kita agar senantiasa kita tidak boleh stres gitu untuk menghadapi COVID-19 ini. Ya, motivasi saya apa pesannya ya? Saya itu cuma pengen satu, kita jaga diri kita, jaga diri kita, jaga bersih, keluar pakai masker. Kalau harus keluar, keluarlah dengan menggunakan masker, pakai sarung tangan yang plastik bila perlu. Gitu ya. Tapi untuk para pengusaha, saya berdoa semuanya semoga kita dalam sehat. Amin ya rabbal alamin. Bisa berinovasi. Tetap Allah berikan rezeki sama kita sehingga kita jauh daripada kelaparan. Oke. Itu seperti itu. Tetap semangat bergabung dengan komunitas bisnis. Insya Allah ada rezeki di situ. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Bu Sri. Salam buat keluarga di sana. Semoga sehat selalu, semoga usahanya juga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Mitra JC, alhamdulillah tadi kita sudah bincang-bincang sama salah satu warga netizen. Ya, beliau adalah seorang pengusaha sekaligus juga memang aktif di aktivis sosial, entrepreneur, dan beliau juga tergabung di komunitas OC, PKT, dan tergabung juga dekat dengan wali kota di bidang ekonomi, bagaimana untuk bisa membangun Jakarta, khususnya Jakarta Utara, untuk bisa lebih banyak termotivasi untuk bisa berbisnis. Nah, Mitra JIC tadi sudah dijelaskan bahwa jangan kita sebagai pengusaha mungkin ya, oknum-oknum yang menaikkan harga itu juga dilarang sekali, karena ini kan sangat merugikan bukan hanya bagi diri kita tapi orang lain gitu ya, sehingga yang kita harapkan senantiasa agar bisnis kita lebih baik lagi, ya kita harus bisa membangun jejaring ini dengan lebih baik lagi. Nah, Bang Dipo masih melanjutkan, ini salah satu tema kita hari ini, bagaimana membangun relasi bisnis. Tentu masih banyak lagi pola-pola sinergi yang bisa kita terapkan dalam dunia bisnis yang bisa kita jalani sehari-hari. Dalam dunia bisnis, Rasulullah juga menerapkan prinsip sinergitas ya, atau bekerja sama atau relasi. Kecakapannya dalam dunia perdagangan dan kepercayaan orang-orang atas dirinya ia sinergikan dengan modal materi yang dimiliki oleh istrinya tercinta, yaitu Siti Khadijah. Dari sinergi itu keduanya mendapatkan untung. Rasulullah bisa bekerja dan menghasilkan yang uang meski tidak memiliki modal barang, sementara Siti Khadijah dapat memutar barangnya meski ia sendiri tidak turun dalam lapangan. Baik Rasulullah maupun Siti Khadijah, istri Rasulullah, keduanya sama-sama memperoleh keuntungan dari apa yang ia lakukan. Artinya ini juga yang harus kita bisa sampaikan, bahwa membangun relasi bisnis itu bukan hanya antara pengusaha dengan pengusaha, tapi antara keluarga juga amat sangat penting harus kita bina ya, termasuk antara suami dengan istri gitu, membangun relasi bisnis. Jadi sifat Rasulullah SAW ini bisa menjadi satu suri tauladan buat kita, agar bisa kita contoh bagaimana kisahnya berbisnis ala Rasulullah ya, karena Rasulullah juga pernah bersabda, keberkahan sesungguhnya berada dalam jamaah, dan tangan Allah sesungguhnya berjamaah. Dalam dunia bisnis, jamaah bisa diartikan dengan sinergisme, dan dalam dunia bisnis, keuntungan atau pertambahan nilai surplus akan terjadi jika dilakukan oleh sekelompok orang, yaitu sinergi. Dan dahsyatnya, lagi-lagi hal itu telah dicontohkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari, berabad-abad silam. Artinya ilmu ini bukan ilmu awal, ilmu sekarang-sekarang. Ini sudah berabad-abad lalu. Rasulullah bukan berabad lalu ya, udah berabad-abad, kemudian juga bertahun-tahun, bagaimana Rasulullah sudah mencontohkan kita bagaimana pentingnya membangun relasi bisnis agar terciptanya komunikasi yang baik, silaturahim yang baik, agar
kita bisa lebih baik lagi. Tadi sudah dicontohkan oleh Ibu Sri, beliau adalah salah satu seorang entrepreneur UMKM di Jakarta Utara yang menyampaikan bahwa pentingnya membangun komunikasi bisnis, yaitu sekarang zamannya sudah tidak bisa kita saling bertemu, kita tidak boleh berkumpul melebihi 5 orang gitu ya menurut pemerintah, bahkan kita bisa dilaporkan, bahkan bisa dituntut melalui hukum yang berlaku. Nah ini juga semata-mata ini karena kita harus bisa lebih berinovasi lagi, membangun bisnis lebih baik lagi. Oke. Mitra JIC, saat ini juga kita tergabung bersama, mungkin ini adalah perbincangan kita terakhir. Ini adalah pengusaha event organizer. Nah ini yang nanti akan bincang-bincang seputar bisnis. Ya, nampaknya jaringannya sangat tidak baik. Nanti kita akan hubungi di lain kesempatan aja untuk hari Senin ke depan di JIC Business Coaching edisi selanjutnya. Yang pasti Bang Dipo, karena sebentar lagi waktu sudah menunjukkan jam 11:20, artinya Bang Dipo ingin menyampaikan terkait tema kita hari ini adalah membangun relasi bisnis. Kalau tadi perbicaraan yang sudah Bang Dipo bangun sama rekan-rekan dari Ibu Sri Sembiring, yang terpenting adalah yang pertama membangun komunikasi, mengikuti, ini kata Mbak Nuha, event-event bisnis. Nah ini tujuannya adalah untuk bisa membangun jaringan bisnis kita, mengetahui, karena momen-momen ini sangat penting bagi kita agar bisnis kita itu lebih banyak lagi kenalan. Karena kalau bukan di event-event ini kita agak sulit untuk bisa berkenalan. Kemudian mengikuti grup WhatsApp. Nah, mohon maaf ini tulisannya nggak bagus. Ya, tapi kebaca ya. Jadi yang pertama adalah mengikuti event-event bisnis untuk bisa membangun relasi bisnis. Yang kedua adalah mengikuti grup-grup WhatsApp ya. Mengikuti bukan hanya grup WhatsApp, Instagram bisa, sosial media lainnya. Tapi yang memang lagi hits ini adalah memang WhatsApp. Ya, WhatsApp ini adalah salah satu aplikasi yang memang sangat membantu ya kedekatan kita dengan orang-orang sekitar kita. Jadi ikuti aja nanti, bahkan katanya jangan hanya grup pengusaha, grup RT aja dimasukin saja RT RW ya, agar pesan yang kita ingin sampaikan baik. Ini khusus, ini membangun relasi di tengah-tengah Covid ya. Relasi di tengah-tengah Covid. Yang ketiga adalah komunikasi atau silaturahim. Nah, komunikasi ini tidak boleh putus ya, antar kita sebagai mungkin Anda sebagai seorang pengusaha dengan komunikasi yang baik ya, silaturahim yang baik. Jadi setelah COVID-19 ini pun senantiasa bisa tetap terjalin dengan baik lagi. Nah, ini dibutuhkan silaturahim yang baik. Jangan sampai ada teman kita yang mungkin kesusahan dalam hal ini gitu ya, kita tidak membantu. Makanya komunikasi dan silaturahim ini perlu senantiasa kita jaga. Oke, setelah satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah sekali lagi ini adalah doa kepada Allah. Yang kelima, bagaimana jadikan Rasulullah sebagai uswah. Nah, JIC Business Coaching hari ini Bang Dipo menyimpulkan ada dari perbincangan, kemudian dari beberapa buku-buku referensi yang Bang Dipo dapatkan hari ini, walaupun ini memang hanya terbatas ya. Yang pertama adalah mengikuti event-event bisnis yang tujuannya tentunya untuk membangun jaringan bisnis biar kita bisa lebih kenal, karena hanya di momen-momen event bisnis ini kita bisa saling mengenal. Karena kalau misalnya kita door to door dari satu ke satu, dari rumah ke rumah, ini agak sungkan kita untuk bisa berkomunikasi. Yang kedua adalah memanfaatkan ataupun mengikuti grup-grup WhatsApp. Yang pasti ini saran Bang Dipo,
kita nggak hanya iklan saja di WhatsApp, tapi tetap kita silaturahim. Kita selama ini nggak aktif, tiba-tiba nongol untuk jualan, itu juga sangat tidak baik, etikanya jadi kurang baik. Jadi harus nantiasa bergabung dengan komunitas. Nah, ini adalah salah satu hal yang tentunya bukan hanya diajarkan bagi para pengusaha, di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Adakah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan? Artinya kita senantiasa membentuk sebuah pentingnya membangun sinergitas komunitas yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada yang kemungkaran. Nah, mengikuti grup-grup WhatsApp, Instagram, Telegram, macam-macam. Ketiga adalah komunikasi dan silaturahim harus tetap dijaga. Jangan sampai komunikasi kita buruk dengan sahabat-sahabat kita, dan silaturahim tetap dijaga walaupun memang kita tidak bisa bertemu. Nah, saat sekarang kita ya lebih ngobrol melalui WhatsApp, sapa-sapa, saling mendoakan, saling mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa mungkin, ataupun saling mendoakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Yang keempat adalah doa kepada Allah. Sebenarnya doa kepada Allah itu yang pertama ya, mitra JIC. Tapi yang pasti dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah segala kekhawatiran, ketakutan yang kita miliki, terutama para Anda yang pengusaha, itu bisa dimudahkan dalam segala urusannya. Dan terakhir adalah jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Nah, inilah pentingnya membangun relasi ataupun sinergitas bagi bisnis kita. Oke, mitra JIC, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di setiap hari Senin dari pukul 10 pagi sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat bersama Bang Dipo dan sahabat-sahabat Bang Dipo, yang nanti kita juga mengupdate kira-kira seperti apa perkembangan kasus COVID-19, kasus virus corona yang tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu Bang Dipo juga ingin menyapa sahabat-sahabat Bang Dipo yang sudah bergabung melalui radio JIC di 107.7 FM. Ini terima kasih banyak sudah ada yang bergabung hari ini. Sebentar, kita lihat siapa saja. Oh, tidak bisa terlihat. Yang pasti kami ucapkan terima kasih untuk Anda mitra JIC yang bergabung hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.